menggunakan yang pack. Jadi packingnya itu disusun rapi, atau juga ada yang packingnya ditaruh acak-acak di dalam kolom bahan isian. Kemudian di bagian bottom itu ada boiler, di top ada condenser. Kalau ini udah basic lah ya. Kemudian untuk pertimbangan sequencing itu yang pertama adalah dari biaya total minimum untuk alat plus biaya operasi. Jadi dalam perancangan sequencing ini ketika memilih harus mencari biaya total yang minimum. Jadi harga alat tidak boleh terlalu mahal, dan juga dari segi biaya operasi juga nggak boleh terlalu mahal. Makanya harus diatur sequence-nya supaya dari segi harga alatnya murah, tapi dari segi biaya operasi juga tidak terlalu mahal. Untuk keamanan itu yang berikutnya. Jadi mungkin dari segi biaya total minimumnya itu murah, tapi dari segi keamanannya kalau itu terlalu beresiko untuk dilakukan, itu bisa jadi pertimbangan lain. Jadi nggak mesti yang biaya totalnya minimum itu yang kita gunakan. Jadi yang paling penting itu safety-nya dulu. Kalau safe, baru dari biaya total minimum. Kemudian yang ketiga itu sifat bahan. Jadi kalau misalkan bahannya mudah terdegradasi pada suhu tinggi, jadi kita keluarkan duluan di awal supaya tidak rusak. Itu jadi ada beberapa pertimbangan. Kemudian untuk biaya total itu dibagi tiga. Ada kolom, kemudian ada heat exchanger, dan ada utilitas. Kalau untuk yang kolom itu dari pertama jumlah tray-nya. Untuk jumlah tray itu kan fungsi dari kemurnian dan reflux. Jadi seberapa murni kita mau mentargetkan hasil keluaran dari distilasi. Kalau kita mau memurnikan alkohol yang inputnya 50% kemurniannya, terus kita naikkan sampai 80%, sama kita naikkan ke 99%, itu jumlah tray-nya pasti akan lebih banyak kalau kita mau meningkatkan sampai 99%. Kemudian juga reflux. Semakin banyak umpan yang direflux dikembalikan ke dalam menara, maka nanti dari segi jumlah tray-nya akan lebih sedikit untuk mendapatkan kemurnian yang sama. Jadi kalau kita kembalikan ke menaranya 50%, mungkin jumlah tray yang kita butuhkan itu 10. Tapi kalau kita reflux atau kita kembalikan umpannya itu sampai 90%, itu dikembalikan, mungkin kita cuma butuh 4 atau 5 tray, itu sudah bisa mendapatkan kemurnian yang sama. Yang berikutnya itu ada diameter. Untuk diameter itu tergantung dari kecepatan uap. Semakin besar laju uapnya, maka kita harus meningkatkan diameternya. Kalau makin besar, jelas dari segi biaya pembuatannya jadi lebih mahal. Kemudian ini yang berikutnya HE, jadi ada kondenser di atas dan ada reboiler di bawah. Untuk optimasi tergantung luas transfer panas. Jadi kan HE kondenser reboiler itu digunakan untuk menurunkan dan menaikkan suhu ya. Kalau di atas menurunkan, di bawah menaikkan. Ketika momen transfer panas, panas yang ditransfer itu kan tergantung luas permukaan kontaknya. Semakin besar luas permukaan kontak, maka semakin baik. Tapi kalau semakin besar luas transfer panas, berarti dimensi alat semakin besar. Ketika dimensi alat semakin besar, berarti nanti harganya akan juga semakin mahal. Kemudian kalau beban pemanasan atau pendinginannya terlalu besar, itu nanti di utilitas semakin besar juga biayanya. Jadi dari segi kolom, ketinggian, jumlah tray, diameter, kemudian dari alat heat exchanger-nya, kondensernya seberapa besar, reboilernya seberapa besar, kemudian dari utilitas, itu berapa jumlah air pendingin yang dibutuhkan, dan jumlah steam yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung biaya total. Nah, untuk memilih sequence atau urutan pemisahan, secara basic itu ada hierarkinya. Ada heuristik yang bisa kita ikutin, tapi kalau ada pembatas proses, ada
yang menghalangi sekuensi itu kita gunakan di sini di list ada 6. Yang pertama itu masalah keamanan. Ini ada inventaris bahan. Jadi kalau kita memproses bahan yang berbahaya, misalkan mudah meledak dan juga beracun, sangat beracun. Jadi kalau kita punya bahan itu, misalkan harusnya dia dikeluarkan paling terakhir kalau menurut perhitungan ekonominya. Dari segi biayanya yang paling murah kalau dia dikeluarkan terakhir. Tapi karena kita mempertimbangkan keamanan, daripada nanti kalau ada trouble di menara distilasi terus meledak, justru lebih rugi pabriknya, ini lebih baik dikeluarkan di awal. Ini kalau masalah keamanan. Jadi kalau bahan-bahan yang sangat berbahaya itu kalau bisa dikeluarkan dari sistem secepat mungkin. Jadi meskipun lebih mahal biayanya, tetap kita lakukan di awal. Karena ini masalah keamanan, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di pabrik. Kemudian yang kedua ini komponen reaktif dan sensitif terhadap panas atau mudah terdegradasi. Kalau komponennya ini sensitif terhadap panas, maka kita keluarkan kalau bisa di awal. Kita keluarkan di awal dan sebagai top. Karena kalau di bottom berarti dia akan mengalami pemanasan suhu tinggi. Jadi kita akan keluarkan di awal dan sebagai top product supaya dia tidak terlalu berkontak dengan panas yang berlebihan sehingga terjadi degradasi. Kemudian yang berikutnya itu untuk senyawa yang korosif. Kalau kita misalkan menangani 4 bahan di mineral distilasi dan semuanya aman kecuali satu senyawa, meskipun jumlahnya sedikit, itu lebih baik kita keluarkan di awal. Karena lebih murah kalau kita membangun 1 HE stainless steel, sisanya carbon steel, daripada kita membangun 4 menara distilasi, semuanya bahan bakunya itu dari stainless steel. Bahan materialnya dari stainless steel itu akan sangat signifikan perbedaan harganya. Jadi kalau bahannya korosif, maka akan kita keluarkan duluan. Kemudian senyawa yang sukar terkondensasi itu dipisahkan di awal. Jadi kalau misalkan ada gas, itu kita pisahkan dulu di awal. Gas bukan uap ya. Jadi gas misalkan ada oksigen, sisanya itu air, etanol, nah itu oksigen kita keluarkan di awal. Tapi kalau oksigen gitu mah nggak usah dipisahkan di menara distilasi, pakai separator juga bisa kalau emang suhunya itu rendah. Kemudian yang berikutnya dekomposisi termal. Ini di reboiler. Jadi kalau misalkan tadi ada bahan yang sensitif terhadap panas dan kita nggak terlalu peduli dengan hasil bottomnya, misalkan air limbah hasil bottomnya. Jadi kalau ada dekomposisi termal tidak masalah, ya udah berarti kita kalau mau mengambil produk utama kita ambil sebagai distilat supaya hasil dekomposisi termalnya ini tidak terbawa di produk. Kemudian kalau terjadi polimerisasi, biasanya itu ditambahkan inhibitor di reaktor sehingga pada saat dipisahkan itu akan terikut jadi hasil bawah. Maka kalau kita mau ambil produk itu kita ambil sebagai distilat. Ini ada pembatas proses 6 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk sequence distilasi itu pemilihan pertimbangannya ada 3. Yang paling pertama itu safety, kemudian biaya operasi dan sifat dari material, sifat dari senyawa yang ditangani. Dan kalau kita lihat untuk sekuensi ini pembatas prosesnya atau penghalang prosesnya itu ada 6. Yang pertama masalah keamanan. Kalau bisa bahan berbahaya kita keluarkan paling awal. Kemudian komponen reaktif dan sensitif terhadap panas kita keluarkan di awal. Korosif juga sama. Kemudian senyawa yang sukar terkondensasi dipisahkan di awal. Dekomposisi termal atau polimerisasi kalau ada inhibitor itu maka kita ambil produknya sebagai distilat supaya tidak terkontaminasi produk hasil dekomposisi ataupun inhibitor polimerisasi. Jadi untuk misalkan di sini ada 3 senyawa yang mau kita pisahkan, kita bisa memilih, kita punya 2 pilihan, bisa direct, bisa indirect. Kalau direct berarti A atau yang paling mudah membuat kita pisahkan di awal, ataupun yang indirect, jadi bebas kita memilih dimanapun. Ini kalau 3 senyawa.
Kalau 4 senyawa, itu kita punya 5 pilihan. Dan kalau kita tambah lagi sampai misalkan ada 8 produk, kita punya 429 sequence yang mungkin. Wow. Dari 429 ini ada satu yang paling optimal. Nah, untuk mencari mana yang paling optimal, kita gunakan heuristik. Jadi metode sequencing atau menyusun rangkaian pemisahan di distilasi itu bisa menggunakan 4 metode. Sebenarnya banyak sih. Cuma kalau kita persingkat itu ada 4 macam metode sequencing atau mengatur menggunakan menara distilasi. Yang paling simpel itu adalah heuristik karena teoritik, nggak banyak hitungan. Jadi ini yang paling simpel. Kemudian yang lebih ribet, relatif lebih ribet itu adalah vapor load. Jadi kita menghitung jumlah uap di setiap masing-masing rangkaian distilasi. Kemudian kita cari yang vapor load-nya paling rendah. Kemudian ketiga ada shortcut calculation. Nah ini yang lebih akurat lagi hasilnya. Jadi sudah memperhitungkan biaya HE, biaya reboiler condenser, sudah memperhitungkan konsumsi steam boiler, kemudian konsumsi air pendingin di kondenser, dan yang lebih bagus lagi itu sampai detail calculation, sampai kita menghitung berapa diameter HE-nya dan segala macamnya. Semakin ke bawah itu semakin akurat hasilnya. Tapi untuk PPTK ini kita hanya mempelajari dua, yaitu yang heuristik dan vapor load. Kalau untuk shortcut calculation dan detailed calculation itu bisa mungkin di perancangan alat proses atau nanti di rancang pabrik di tugas akhir. Untuk heuristik simple, jadi ada 4 yang kita tinjau. Yang pertama itu adalah yang volatilitas relatifnya itu sama dengan 1 atau mendekati 1, jadi sukar dipisahkan, itu dilakukan terakhir. Kalau ada 2 senyawa yang volatilitasnya berdekatan, jadi saling berdekatan, misalkan ada air, etanol, dan asetaldehid, berarti air sama etanol itu yang berdekatan. Karena air 100, etanol 78, asetaldehid 20. Berarti yang berdekatan itu adalah 10 ke 78. Kemudian kalau etanol itu juga berdekatan dengan asetaldehid. Berarti 178 sama 78 20. Itu maksudnya relative adjacent. Jadi kalau kita memisahkan 3 senyawa atau biar banyak 5 senyawa, misalkan A, B, C, D, E, maka volatilitas relatif yang berdekatan itu adalah A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Misalkan A-nya 100 derajat, ini 90, 80, 70, 60, titik didih. Kemudian yang kedua, yang paling gampang, direct sequence. Jadi yang like this komponen itu yang pertama. Kalau ada A, B, C, D, E berarti A yang pertama, yang paling mudah menguap. Karena kalau kita lihat suhunya kan titik didihnya paling tinggi 100, paling rendah 60. Berarti yang paling mudah menguap kita pisahkan pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen umpan terbanyak dipisahkan di awal. Jadi kalau di sini flow-nya 10, 20, 30, 40, 50, maka yang kita pisahkan adalah E duluan, karena dia flow-nya paling banyak. Kemudian yang keempat itu flow agar top dan bottom itu as near equal as possible. Jadi jumlah flow yang di bawah dan di atas itu relatif sama. Kalau ini berarti kita pisahkan kalau kita pisahkan di DE, berarti ke bawah 50, ke atas 100. Kalau kita pisahkan di CD, bawah 90, atas 60. Berarti lebih dekat. Kalau kita pisahkan di CD, berarti nanti kita pisahkan di C dan D. Jadi dari beberapa heuristik ini nanti kita akan pilih sequence yang mengikuti kaidah heuristik terbanyak. Ini contoh soal kalau misalkan pusing dengan penjelasan tadi. Jadi ada senyawa, ada 5 senyawa di sini yang mau kita pisahkan dengan flow rate-nya sudah
tersedia di soal. Flow rate-nya sekian, dengan titik didihnya juga sudah ada. Kemudian alfanya juga sudah ada. Ini alfa AB, terus alfa adjacent-nya juga sudah ada. Alfa A, alfa B, alfa C, alfa D, alfa E. Nah, dari 5 senyawa ini mau kita pisahkan. Urutannya itu mana yang paling baik. Jadi kalau dengan soal begini, sudah ada data flow rate, ada boiling point. Kita bisa kerjakan di sini. Jadi sekuensinya itu kita jabarkan dulu ada berapa kemungkinan. Kalau ada A, B, C, D, E kan berarti ada berapa itu? Kalau 5 itu di awal tadi itu adalah 14 kemungkinan sequence. Jadi kita pecah kemungkinannya itu menjadi 14 kemungkinan. Ada 14 kemungkinan, tapi untuk part yang awal itu ada 4 kemungkinan. Kita bisa di A, kita bisa di AB, kita bisa di ABC, atau ABCD. Baru nanti masing-masing ini pecahnya ada banyak lagi. Jadi kita tinjau per part. Ini part pertama dulu yang kita tinjau, A, B, C, D, E. Kita mau misahkan menggunakan menara distilasi, kita pisahkan di mana? Apakah yang ke atas AB, ataukah A saja, atau ABC? Ke bawah itu E, ataukah DE, ataukah CDE? Itu kita tinjau dari heuristiknya. Heuristik pertama, pemisahan yang paling sulit dilakukan paling terakhir. Kalau kita lihat di sini, yang pemisahnya paling sulit itu adalah yang alfanya paling mendekati 1. Maka DE itu kita lakukan paling terakhir. Berarti di sini kita silang. Kemudian untuk direct sequence itu berarti yang paling mudah menguap itu kita pisahkan di awal. Berarti yang A, itu kita pisahkan. Kemudian untuk yang plentiful first atau yang paling banyak itu kita pisahkan di awal. Kalau tadi kita lihat yang paling banyak flow-nya itu adalah yang E, maka ini kita pisahkan di awal. Kemudian yang berikutnya yang supaya near equimolar. Kalau near equimolar berarti kita hitung dulu. Di mana supaya dia equimolar. Kalau kita lihat sekilas saja bisa kita simpulkan bahwa kita bisa pisahkan di CD supaya near equimolar. Maka ini kita contreng di sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau jumlah sekuensi yang sebelumnya itu Pak, itu memang ketetapannya nggak Pak? Kenapa? Jumlah yang Oh, jumlah sekuensi. Saya tadi kan dua, ini dua menjadi 1, 3 Iya. menjadi 2. Itu memang ketetapan kah atau bisa berubah tuh Pak? Ini udah ketetapan. Kalau misalkan AB, ada 2 senyawa mau kita pisahkan, kemungkinannya kan cuma 1, yang ke atas pasti A, Iya. yang ke bawah pasti B. Kalau ini titik didihnya 10, ini titik didihnya 100, ini kan udah pasti yang ke atas A, yang ke bawah B. Kalau yang ke atas AB, yang ke bawah nggak ada, berarti bukan pemisahan kan? Atau yang ke bawah AB, yang ke atas nggak ada, berarti kan bukan pemisahan, bukan distilasi. Distilasi kan pemisahan berdasarkan titik didih. Berarti ketika kita punya 2 senyawa, AB harus terpisah, A ke atas, B ke bawah. Ini kalau 2. Kalau 3 senyawa, berarti kan ada ABC. Untuk ABC kita punya 2 kemungkinan. Kita bisa pisahkan A di atas, kemudian BC di bawah, baru kita lanjut lagi ke atas B, ke bawah C, atau ABC, AB ke atas, ke bawahnya C. Berarti nanti yang atas kita lanjutkan lagi. Ini menjadi A dan B. Ini sudah pasti. Karena nggak mungkin ada kemungkinan lain. Kalau 2 senyawa udah pasti gini, nggak mungkin ada yang lain. Kalau 3 senyawa pilihannya cuma 2, kalau nggak yang atas yang bawah. Nggak mungkin ada pilihan lain. Jadi ini udah ketetapan. Kalau di soalnya itu ada 4
produk, berarti sequence yang mungkin itu ada 5. Begitu juga seterusnya sampai ke 8 sampai 429 sequence yang memungkinkan. Oke, oke, oke. Oke, oke, paham, paham. Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya itu kita mau Berapa sequence? Ya, menyusun pemisahan, ada beberapa senyawa yang kita pisahkan menggunakan menara distilasi. Kan pilihannya banyak. Nah, untuk memilihnya itu kita menggunakan heuristik, itu cara yang paling simpel. Heuristiknya ada 4. Pemisahan yang paling sulit kita lakukan paling akhir. Kemudian yang paling mudah menguap kita pisahkan di awal. Yang paling banyak kita pisahkan di awal. Dan kalau bisa flow yang ke atas dan ke bawah itu lajunya sama atau mendekati, hampir sama. Jadi ada 4 sequence yang bisa kita, ada 4 heuristik yang bisa kita ikuti. Nah dari sini kalau ada 5 senyawa yang mau kita pisahkan, pemisahan paling awal kan bisa ada 4 kemungkinan. A, B, C, D, E, kalau mau kita pisahkan kemungkinannya ada 4. A ke atas, atau AB ke atas, atau ABC ke atas, atau ABCD ke atas. Ada 4 kemungkinan. Dari 4 kemungkinan ini kita tinjau heuristiknya satu persatu. Kalau kita lihat di sini, ini bentrok. Karena di sini ada satu centang, di sini ada satu centang, berarti kan skornya sama-sama 1. Ini ada skornya 1 juga, tapi ada 1 silang. Berarti mungkin kita prefer memilih antara yang ini atau yang bawahnya. Sequence yang pertama atau yang ketiga yang kita pilih. Ini kelemahan dari metode heuristik. Jadi bisa aja kita bentrok antara heuristik yang atas dengan yang bawah. Karena sama-sama 1, kita jadi bingung memilih yang mana. Kalau misalkan kita pilih sequence 1 dan kita lanjutkan, itu sama lagi, nanti akan bentrok lagi. Di sini yang paling sulit tetap DE. Kemudian yang direct sequence karena A-nya sudah hilang berarti jadi B, yang paling pertama harus hilang. Yang plentiful tetap yang E. Kalau equimolar tetap di CD. Kalau kita lanjutkan, misalkan kita pilih salah satu, ini tetap akan bentrok. 110. Jadi karena heuristik itu kualitatif, bisa timbul konflik. Ini adalah contoh yang timbul konflik. Kalau misalkan di contoh sini tidak timbul konflik, misalkan di sini 1 silang, sini centang, sini 1 centang, tapi yang di atas ada misalkan 3 centang. Nah ini udah pasti kita pilih sequence pertama adalah A, B, C, D, E. A-nya ke atas, sisanya B, C, D, E ini ke bawah. Berarti tahap pertama itu kita pisahkan A-nya duluan. Itu kalau nggak bentrok. Tapi kalau bentrok kita gunakan vapor load. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham, paham. Ini, Pak. Kita punya ini kan sesuai hardware. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Hardware direct sesuai direct. Terus masuk transport. Kecepatan laju alir. Nomor ada tadi apa tadi ya? Jadi ada 5 senyawa, mau kita pisahkan. Masih bingung sekuensinya mau kita pilih yang mana. Kita menentukan dengan metode heuristik ini yang paling simple. Heuristiknya ada 4. Kita pilih yang sekuensi itu mengikuti heuristik paling banyak. Kalau misalkan yang centang, yang sekuens 1 ada 3 centang, maka udah pasti kita pilih sekuens ini sebagai sekuens awal. Oh, Yuk. Jadi ke atas, sisanya ke bawah. Setelah itu nanti kita lanjut lagi, B, C, D, E ini kita buat sequence baru lagi, kayak gini, sama persis, kayak tabel yang ini. Tapi sequence-nya berubah jadi B, C, D, E, terus B, C, D, E, terus B, C, D, yang ke bawah E. Berarti ada 3. Kita buat lagi direct sequence-nya centang, terus plentiful, near-accumulator, kita centang. Kalau misalkan yang paling banyak centangnya adalah sequence yang atasnya lagi, berarti yang berikutnya itu dipisahkan B ke atas, sisanya CDE ke bawah. Terus kita lakukan lagi sama bikin sequence baru lagi, berarti
C, DE, dan CDE. Sama lagi heuristik 1 sampai 4. Misalkan di sini silang dan 1 centang, sisanya di bawah itu ada 3 centang. Berarti kita pilih yang bawah. Berarti yang berikutnya itu adalah CD ke atas dan E ke bawah. Sisanya CD karena sudah tinggal 2, berarti tinggal kita lanjutkan C ke atas, D ke bawah. Itu cara heuristik, jadi yang paling simpel, pengerjaannya nggak terlalu lama. Ada pertanyaan nggak? Berarti kok misalkan ada satu centang gitu Pak, antara direct sequence sama near equimolar, berarti yang dipilih lebih ke prefer direct sequence dulu gitu Pak? Sebenarnya ini kan centangnya sama-sama 1 kan. Ya, kalau misalkan 50-50 gitu Pak. Ini kan 50-50. Ya. Sebenarnya itu masih ada lagi. Kalau di sini kan kita baru mengasumsikan berarti sini skornya 1, di sini skornya 1. Tapi kalau aktualnya sebenarnya centang ini bisa jadi nilainya bukan 1, bisa 0,9, 0,7. Di sini nilainya bisa 1,1, bisa 0,5. Nah, ini untuk mempertimbangkan ini tergantung engineering judgment kalian. Mana yang menurut kalian lebih lebih penting, itu yang kalian beri skor lebih besar. Cuma kan pusingnya menentukan skor ini 1 atau 0,7 atau 0,9. Ini berapa sih, 0,5 kah atau 0,7? Walaupun di sini 1 centang tapi nilainya bukan 1. Aktualnya di lapangan ini nilainya nggak 1. Bisa 0,6, 0,7, 1,1, 1,2. Nah, yang itu nanti tergantung engineering judgment kalian. Menurut kalian ini layak diberikan skor berapa? Tapi harus ada alasannya kenapa dikasih skor direct sequence itu lebih besar daripada yang near equimolar. Kalau pas UAS ya. Kalau pas UAS misalkan bentrok, meskipun sama-sama 1 centang, kalian bisa milih centang yang atas dan jawabannya benar. Bisa milih jawaban centang bawah, jawabannya juga benar. Kalau engineering judgment-nya benar. Kalau pertimbangannya benar, jawabannya benar meskipun sequence yang dipilih di akhir beda. Jadi untuk soal ini open ended. Bukan soal kayak matematika yang 1 tambah 1 itu udah pasti 2, selain itu salah. Tapi kalau ini jawabannya mungkin ada yang pilihnya sequence ini dan jawabannya benar, ada yang pilih sequence ini jawabannya benar. Jadi ini open ended. Tergantung kalian asumsinya. Atau bisa juga sama-sama jawab sequence pertama, tapi yang satu benar, yang satu salah. Ini juga bisa. Tergantung engineering judgment. Kalau pertimbangannya benar ya benar, kalau pertimbangannya salah, salah. Bukan kesalah sih, kurang tepat kayaknya. Kalau salah sih kayaknya enggak. Ada lagi pertanyaan? Ini untuk heuristik. Jadi hanya kualitatif, bisa timbul konflik. Walaupun timbul konflik satu-satu, sebenarnya kalau kita pertimbangkan lebih jauh, ini nilainya itu beda. Tinggal engineering judgment-nya yang kerja. Menurut kalian mana yang nilainya lebih besar, mana yang lebih kecil? Dan kenapa? Kalau itu bisa jawab, selesai. Berarti bisa pilih misalkan yang ini. Sequence pertama yang benar. Atau sequence kedua yang benar. Ini cara yang pertama, heuristik yang paling simpel. Kemudian yang berikutnya ada favor load. Kalau tadi kan pure hanya kualitatif. Kalau ini ada tambahan kuantitatif. Pure kuantitatif. Jadi untuk pengerjaan itu sebenarnya yang paling enak itu kita lakukan yang heuristik dulu. Baru kalau mentok kita gunakan yang favor load. Kalau kayak gini nih kan udah sama-sama 1 di awal, berarti dari awal kita gunakan favor load. Bisa, atau bisa menggunakan heuristik dengan engineering judgment. Jadi kalian pertimbangkan mana yang nilainya lebih besar, itu juga bisa. Kalau untuk soal yang ini ya. Kita hilangin dulu.
tulisannya. Kalau untuk soal yang ini, kalian bisa pakai heuristik. Jadi meskipun sama-sama centang satu, bisa kalian pertimbangkan mana yang nilainya lebih besar, itu yang kalian pakai untuk ke step berikutnya. Atau bisa pakai vapor load. Dari awal sudah menggunakan vapor load. Jadi menggunakan cara yang kedua. Atau kalau misalkan di soal ini tuh di awalnya adalah 2 centang, sementara di sini cuma 1, di sini 1, maka kita pakai heuristik dulu. Berarti di awal kita sudah pasti pilih A, B, C, D, E. Kita pisahkan A duluan. Terus kalau kita buat lagi kayak di atas tabelnya, yang B, C, D, E, kemudian B, C, D, E, dan yang bawahnya lagi. Kalau misalkan bentrok 1-1, ini kita bisa gunakan vapor load. Gunakan vapor load-nya mulai dari yang step kedua. Karena yang step pertama dari heuristik sudah centang 2. Berarti nggak perlu kita hitung lagi vapor load-nya. Ini udah awal, udah pasti fix. A, B, C, D, E. Tinggal di step kedua kita gunakan perhitungan vapor load. Jadi jika heuristik konflik, kita bisa gunakan laju vapor yang menaiki kolom Aman kah? itu sebagai dasar perhitungan Kuliah pemilihan sequence. iya. Karena laju vapor itu mempengaruhi capital dan operating cost. Semakin besar vapor load, berarti capital investment-nya semakin besar. Fixed capital-nya besar. Karena kalau vapornya banyak, berarti kita butuh diameter alat yang besar. Kalau diameter alat yang besar, berarti harganya lebih mahal. Anjay. Dun aja. Berarti kalau bisa kita vapor load-nya adalah serendah mungkin. Dengar kah? Karena kalau diameter besar harganya mahal. Kemudian Lumayan coba maksud. Dun aja. kalau volumenya besar juga kan nanti di kondenser dia butuh 45 menit lagi. alat yang besar, HE yang besar, HE-nya besar, capital cost-nya besar juga sama. Lama kita. Dun aja. Makanya harus kita gunakan vapor yang serendah mungkin. Kita atur distilasinya supaya menghasilkan Setengah jam lebih. jumlah uap yang paling rendah. Supaya alatnya lebih kecil. Ketika alatnya kecil kan berarti Oh, udah sholat, udah lebih selesai. murah. Selesai jam 7. Kemudian kalau vapornya banyak berarti kan key boiler dan kondensernya itu butuh semakin besar. Semakin banyak vapornya. Iya. Maka harus kita Ini sih aku rekam sih sebenarnya. minimalisir. Bapak tidak- Kemudian untuk mencari vapor load, itu rumusnya Motor kuna, dari ayo. neraca massa Ini dulu. kopi, nah. Neraca massa di bagian overhead, bagian atas. Berdua. Bagian atas menara yang keluar dari atas menara itu adalah V atau vapor. Dari vapor ini kemudian ada kondenser. Sebagian itu dikeluarkan sebagai distilat, sebagian dikembalikan dalam fase liquid. Belum jadi enak kan nunggu. Dan ada pengertian reflux. Reflux itu kan perbandingan rasio dari jam 7. cairan dikembalikan dengan yang dijadikan hasil. Enggak bisa nah. Maka kita bisa menulis persamaan neraca massanya. Vapor akan sama dengan L plus D. Jadi jumlah uap yang keluar itu sama dengan jumlah uap yang terkondensasi sebagai distilat dan terkondensasi dikembalikan ke dalam menara. V sama dengan L plus D. Kalau mau kita gunakan L per D, berarti kan tinggal V sama dengan D kali 1 plus R, supaya kita substitusi nilai L-nya ini kita hilangkan, tinggal sisa R dan D. Kemudian ada pengertian RF itu sama dengan R per RM. Untuk RM ini adalah rasio reflux minimum reflux minimum adalah reflux atau jumlah rasio dari L per D terkecil yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan produk dengan kemurnian segitu. Kalau kita targetkan 90%, maka kalau refluxnya itu lebih rendah dari reflux minimum, ini nggak mungkin 90 ini tercapai. Paling banter itu adalah di bawah 90%. Jadi reflux minimum itu harus
harus tercapai refluksnya, setidaknya di reflux minimum. Kalau di bawah reflux minimum, maka target 90% ini tidak akan tercapai. Kemudian ada R ini adalah reflux aktual, dan ada RF. Kalau RF itu biasanya sekitar 1,15 sampai 1,2 ya kalau nggak salah. Jadi reflux yang digunakan pada saat operasi itu idealnya adalah 1,2 sampai 1,4 tapi kalau nggak salah nilainya. 1,2 sampai 1,4 dari reflux minimum. Kalau ngepasin di reflux minimum berarti nanti ketinggian dari kolomnya itu infinite, sangat tinggi Ya Allah, distraksi. untuk menghasilkan konsentrasi yang kita targetkan, kemurnian yang kita targetkan. Nah, di sini kita belum tahu nilai RM-nya. Kita mau tahu nilai R, kita harus tahu nilai RM. Kalau RF kan itu sudah ketetapan 1,2 menurut pengalaman 1,2 sampai 1,4 kalau nggak salah. RM. Untuk RM ini harus dicari dulu Distraksi. sehingga kita bisa mencari nilai R atau rasio refleks yang digunakan saat operasi. Aku lupa ya. Untuk nilai RM ini bisa kita cari dari hubungan antar fase umpan, keistimewaan uap cair, dan reflux. Jadi dari metode Underwood kita punya garis operasi atas, kemudian punya persamaan kesetimbangan Y sama dengan alpha X per 1 plus alpha min 1X, dan garis umpan. Ini pelajaran distilasi itu apa ya? Operasi pemisahan bertingkat, PB. Kalau sudah pernah belajar di OPB mungkin. Iya Pak, pernah Pak. Jadi nggak akan kita bahas terlalu detail. Kemudian kalau kita substitusi garis operasi atas dengan garis umpan, ini kita dapatkan nilai X. Jadi ZF sampai belakang. Kemudian kalau substitusi nilai X ke garis operasi atas, kita dapatkan nilai Y. Dan dua nilai ini kita substitusikan ke PK. Allah, itu rumusnya gila. Dari sini kita akan dapatkan persamaan yang panjang ini. Anjay, rumusnya udah gak boleh masuk rumus-rumus lah. Dari sini kita bisa membuat asumsi. Kalau kita asumsikan fluidnya adalah saturated liquid, maka Q sama dengan 1, sehingga persamaan menjadi lebih sederhana. Atau lebih sederhana lagi kalau saturated liquid kemudian pemisahannya itu sempurna, jadi X di distilatnya itu sama dengan 1. Atau kalau saturated vapor, fluidnya Q sama dengan 0, rumusnya jadi ini. Atau kalau Q 0 dan XD-nya 1, menjadi yang ini. Nah, jadi selama Cuma kalau untuk umpan menara distilasi biasanya itu kita gunakan saturated liquid umpannya. Berarti Q-nya kita gunakan sama dengan 1. Jadi pilihannya antara ini atau yang bawahnya. Dan untuk PPTK itu bisa kita asumsikan bahwa pemisahannya sempurna. Karena tujuan kita bukan untuk mencari yang terbaik, tapi yang penting konsepnya itu bisa kita pahami. Jadi untuk PPTK ini kita bisa mengasumsikan bahwa XD-nya sama dengan 1. Sehingga rumusnya untuk mencari RM itu adalah 1 per ZF alpha min 1. Kemudian kalau balik lagi ke rumus awal dan nilai RM-nya ini kita substitusikan, maka kita bisa dapatkan rumus untuk mencari vapor load itu adalah V sama dengan D tambah F kali RF per alpha min 1. Sampai sini ada pertanyaan untuk penurunan rumus. Rumus ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung vapor load. Ada pertanyaan untuk penurunan rumus? Sebenarnya ini udah ada sih di materi OPB, operasi pemisahan bertingkat. Jadi nggak kita bahas detail. Karena kita cuma mau pakai rumus akhirnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Jadi ini alasan kenapa cair jenuh. Karena ini bisa mengurangi reflux minimum. Jadi kurangi jumlah umpan uap. Kalau umpannya itu semakin rendah, karena kalau V-nya itu rendah, yang ke atas tadi di overhead. Kalau V-nya rendah, maka nanti L per D-nya juga semakin rendah.
refluxnya semakin rendah, jumlah flow yang harus dikembalikan ke menara itu semakin rendah, jadi semakin bagus. Kemudian kalau kita mau meningkatkan tekanan di kolom itu gampang, karena fasenya cair kita bisa tekan pakai pompa. Materi minggu lalu kalau kita pompa kita naikkan tekanan menggunakan pompa itu lebih murah daripada pakai kompresor. Jadi kalau mau kita naikkan tekanan di kolomnya itu ekonomis. Kemudian kalau umpamanya subcooled atau superheated itu perlu dijenuhkan sebelum bisa berpartisipasi. Jadi kalau masuknya itu suhu 25, misalkan air suhu 25, maka dia tidak bisa ada kesetimbangan fase yang langsung berperan di dalam menara. Dia harus naik suhu dulu sampai 100 derajat Celcius, baru ada sebagian yang menguap, sebagian yang pengembun. Jadi supaya langsung berpartisipasi kita gunakan cair jenuh. Makanya rumus yang tadi RM yang kita gunakan adalah 1/ZF kali alfa min 1. Karena kita asumsikan saturated liquid dan pemisahannya sempurna. Oke, balik lagi ke soal nomor 1. Jadi kalau untuk menghitung vapor load, itu kita langsung menggunakan rumus untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ini masih soal yang sama dengan soal yang tadi. Kemudian kita hitung masing-masing vapor load-nya. Dan kita urutkan vapor load mana yang paling rendah. Kita coba dulu dengan kita ambil contoh di sini yang ABCDE. ABCDE. Jadi kan kalau kita lihat tadi rumusnya V sama dengan D plus RF per alfa min 1 ya. Z, ada Z-nya ya, ZF alfa min 1, kalau nggak salah gini. Oh enggak ya, nggak ada ya. D kali F. D tambah F kali RF. V sama dengan D tambah F kali RF per alfa min 1. Kalau kita pisahkan tadi itu adalah ABCDE, maka untuk menghitung vapor load-nya berarti V sama dengan untuk D-nya itu adalah distilatnya. Karena di sini adalah BC berarti distilatnya A tambah P tambah C. Berarti flow ketiga ini kita jumlahkan. Di sini berarti 3. Di sini 8. Di sini 0. Di sini 408,3 berarti. Berarti distilatnya adalah 408,3. Kemudian F-nya itu adalah ABCDE, berarti kita tambahkan lagi dengan 181 dan 317. 17 0 907, berarti untuk fit-nya itu adalah komponen flow komponen A sampai E kita jumlahkan 907,2. RF-nya itu kita asumsikan 1,2 dan konstan. Untuk alfanya, karena kita pisahkan di CD di sini, berarti yang kita gunakan adalah alfa adjacent yang 1,95. 1,95 kurangi 1. Nanti akan didapatkan hasilnya. Itu adalah 1554. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah AB, C. Cuma 3 orang mah. GG lo. Maka kita hitung dengan rumus yang sama, V sama dengan D tambah F kali RF per alfa min 1. Istilahnya itu adalah flow dari AB, A tambah B 181,5. Kemudian fit-nya itu 181,5 tambah 226,8. 408,3, RF-nya 1,2. Alfanya karena ini memisahkan B dengan C, batasnya di BC, berarti menggunakan alfa adjacent yang 1,26. 1,2 kurang 1, nanti akan didapat hasilnya. Itu sama dengan yang kedua.
hitung lagi untuk tahap 3, tahap 4, kemudian dijumlahkan ke empat-empatnya, kita dapatkan nilai 6930. Wih, Ini kita lakukan ke semua kemungkinan, jadi ada 14 kali perhitungan. Kemudian dari 14 kali perhitungan ini kita sortir untuk mendapatkan total vapor load total yang terendah. Itu yang kita gunakan. Dari vapor load itu kita dapatkan bahwa yang paling efisien kalau kita gunakan pemisahan ABC dulu ke atas, kemudian DE ke bawah, dan DE ini langsung dipisahkan lagi, DE ke atas, E ke bawah. Sementara untuk yang ABC itu dipisahkan BC-nya dulu, berarti AB ke atas, bawahnya C, kemudian baru A dengan B dipisahkan. Berarti jawaban akhir kalau soal ini itu sampai ke gambar, digambar urutannya, sekuensinya. Mudah, tapi ribet. Enggak. Ini kalau kita gunakan asumsi alfanya selalu konstan dan RF-nya juga konstan 1,2. Tapi kalau mau lebih mendekati kenyataan, ini harusnya alfanya itu menyesuaikan dari keadaan umpan. Kalau menyesuaikan keadaan umpan, maka nilainya nanti vapor load-nya akan beda dari hitungan awal. Kemudian kalau mau lebih dekat lagi, kita bisa lakukan pada tekanan lain, misalkan pakai 6 bar dan alfanya juga dihitung ulang. Atau kalau kita mau menggunakan air pendingin di semua kondenser, maka tekanannya berubah. Kita tetapkan pada tekanan tertentu, itu hasilnya juga akan berbeda lagi. Jadi kita gunakan yang vapor load-nya terendah, 5178. Kemudian di sini jika asumsi XD sama dengan 1 tidak kita gunakan, urutan vapor load juga bisa berubah, nggak sesuai dengan yang tadi. Jadi untuk vapor load juga sebenarnya tidak terlalu akurat kalau kita pakai. Tapi yang di sini yang mau kita pelajari itu adalah basic dari engineering judgment ya. Jadi ketika kita memilih sequence itu setidaknya ada pertimbangannya. Karena kalau kita ngitung langsung ke detail calculation itu nggak mungkin selesai dalam 2 pertemuan, butuh waktu yang lebih lama. Dan targetnya juga bukan di situ. Yang penting engineering judgment itu ada. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak penanya lagi Pak. Kalau perhitungan vapor tadi itu Pak, itu ada cara khususnya nggak Pak? Atau dihitung satu-satu Pak? Seribet itu Pak? 14 sekuensi. Ya. Untuk vapor load itu ribet. Vapor load itu gampang tapi ribet. Karena rumusnya itu cuma satu. V sama dengan D tambah F kali RF per alfa min 1. Semuanya ngitungnya sama kayak gini. Kalau dia cuma ada 3 senyawa, ABC sama ABC ini kan enak sih ngitungnya sedikit. Untuk satu sequence kita cuma ngitung 2 kali. Ini BC, di sini AB. Tahap 1, tahap 2. Langsung kita jumlah. Kita cari yang paling kecil. Tapi kalau ada kayak tadi 5, maka kita butuh 14 kali ngitung. Dan 14 ini kan masing-masing dihitung. 1, 2, 3, 4, ada 4 tahap. Semuanya dihitung 4 kali 14. Begitulah jumlah perhitungan yang dilakukan. Nanti di total cari yang terkecil. Jadi untuk vapor load itu nggak ada shortcut-nya. Emang harus dihitung satu persatu. Jadi lumayan ribet kalau menggunakan langsung vapor load. Cuma hasilnya itu nggak akan bentrok. Vapor load enaknya itu nggak akan bentrok. Jadi hasil dari vapor load bisa langsung kita gunakan. Mana yang paling kecil itu yang kita pilih. Selesai. Tapi repot. Makanya kalau mau optimum, pertama pakai heuristik dulu. Heuristik mentok sama-sama 1.
Kalau bingung juga mau di judgementnya kayak gimana, ya udah lanjutin aja pakai vaporload. Anjay. Ini yang paling optimal daripada memaksakan menggunakan vaporload dari awal. Perhitungannya banyak jadi pusing, kadang salah input angka jadinya balik-balik urutannya. Itu lebih enak heuristik Volume sama dipakai dulu sampai mentok heuristik baru gunakan vaporload. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu heuristiknya nggak mentok, nggak ada saingan satu-satu atau dua-dua, itu bisa langsung pakai heuristik sampai akhir. Ada lagi pertanyaan? enggak ada Pak. Lanjut Pak. Jalan. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Enggak, dibilang kok ada Oke, jadi tadi kalau kita nggak pakai asumsi XD sama dengan 1, hasilnya akan berubah lagi. Jadi vaporload itu sebenarnya juga tidak terlalu akurat. Yang lebih akurat jelas detail calculation, cuma kita nggak belajar. Kemudian relative volatility tadi kita asumsikan konstan berdasarkan V. aku bingung sudah. Jadi harusnya alpha itu selalu berubah nilainya, nggak sama. Kalau tadi kita selalu sama. Siapa dia mau habis kan? Mau pemisahnya kayak gimana pun alfanya selalu segitu. Padahal alfa itu selalu berubah tergantung kondisi. Temperatur tekanan berubah, alfanya berubah. Jam 7 selesai. Kalau misalnya Kemudian ada lagi perubahan konsentrasi yang menyebabkan proses parasnya jadi lebih mahal atau membuat pertimbangan lain yang seharusnya tidak perlu dipertimbangkan di awal. Jadi karena tadi di menara distilasi kan ada pressure drop. putar. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Yang tadinya mungkin tekanannya itu 1 atm, kemudian turun jadi vakum. Jadi nanti butuh peralatan safety tambahan, ini jadi ribet lagi. Kemudian yang berikutnya, heuristik ini bisa saling bertentangan karena sifatnya kualitatif. Bisa jadi di aktualnya itu sesuatu yang kita sulit pisahkan, misalkan C sama D. Tapi ketika C sama D ini ada senyawa lain, misalkan senyawa E, ini pemisahannya jadi lebih gampang. Ini ada juga yang kayak gitu. Jadi misalkan senyawa C sama D ini, titik didihnya C-nya itu adalah 100, D-nya adalah 101. Ini kan kalau mau kita distilasi susah banget. Apa namanya kalau Derajat. berdekatan tuh? Tapi ketika ada senyawa E, dan senyawa E ini hanya melarutkan senyawa D, Berdekatan tuh ini jadi gampang kalau kita pisahkan duluan. lain kalau itu beda menguap. Ini bisa terjadi aktual terjadi di lapangan. Jadi senyawa CD yang harusnya secara heuristik itu dipisahkan terakhir, tapi karena ada campuran senyawa E di situ dan E ini bisa menyerap D doang, C tidak terserap, maka kita bisa memisahkan C dan D ini di awal. Walaupun titik didihnya dekat, tapi karena terserap bisa terbawa. Itu mungkin terjadi. Ataupun nanti titik didihnya jadi berubah. Senyawa ini 101 sinyalnya titik didihnya. Jadi untuk aktualnya untuk merancang menara distilasi sequence itu nggak sesimpel heuristik atau vaporload, tapi kita nggak belajar sampai sejauh itu. Kemudian heuristik ini di ranking sesuai tingkat kepentingan. Jadi kayak tadi, untuk satu centang itu nilainya nggak sama-sama satu. Bisa aja yang satu itu adalah 0,9, yang satu utuh, atau yang satu 0,1, yang satu 0,9. Itu bisa terjadi. Jadi nggak selamanya heuristik itu satu-satu. Jadi kalau di sini contohnya adalah Rebel dan kondenser dari utilitas. Kalau kita gunakan direct sequence itu lebih bagus karena lebih membutuhkan energi lebih rendah. Karena komponen yang mudah menguap hanya menguap sekali. Jadi bebannya ringan. Cuma kalau kita lihat misalkan flow rate A-nya sangat kecil, yang hanya cuma 10 mol, sementara untuk C itu sampai 100.000 mol. Itu kan ekstrim banget, perbedaannya jomplang. Ini biaya utilitasnya kalau C kita keluarkan di belakang justru lebih besar kalau kita gunakan direct sequence. Jadi A kita buang duluan. Jadi meskipun A itu bagus kalau dibuang di awal, tapi kalau kita lihat flow rate-nya itu jomplang banget, justru
yang C dibuang duluan itu lebih bagus. Maka nilai yang C ini jadi 1, yang flow rate terbesar dibuang duluan itu jadi 1. Sementara untuk yang direct sequence nilainya bukan 1 tapi 0,3. Karena dari pertimbangan ini. A-nya oke, kalau direct sequence mungkin tenaga di energi yang dibutuhkan lebih rendah. Ada 6 harusnya ada. Tapi kalau kita lihat C-nya itu jauh lebih besar, sehingga kalau C kita pisahkan di awal, penghematan energinya jauh lebih besar daripada A kita buang duluan. Kemudian yang terakhir nih urutan vapor load itu bisa berubah kalau kondisi operasinya berubah. Anjay. Jadi dua cara ini tidak digunakan di industri, jadi kita hanya belajar sebagai dasar kalau kita mau merancang pabrik itu harus ada engineering judgment-nya, bukan cuma sekedar nyontoh dari buku atau master dari tahun sebelumnya. Jadi ada pertimbangan lain. Kemudian kalau di tadi itu kita belum mempertimbangkan heating dan cooling dengan utilitas. Karena tadi bisa jadi kita harus melakukan pendinginan menggunakan apa sih namanya refrigerat karena tekanannya berubah. Itu bisa juga terjadi. Jadi kalau mau lebih baik perhitungannya itu kita gunakan yang detail calculation atau shortcut juga boleh, itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan kedua cara ini. Jadi kita hitung konsumsi dan biaya energi ditambah biaya operasinya, kita shortcut calculation untuk condenser dan boiler, kemudian shortcut sizing untuk menara distilasinya di tiap sequence. Cuma lebih capek, jadi tidak kita pelajari di sini. Kemudian untuk heuristik laju uap di sini kita jangan terpaku pada satu sequence terbaik, tapi kita ambil 3 sequence terbaik. Nah itu yang kita cek mana yang paling bagus. Jadi jangan cuma ngambil satu. Dan masih ada pertimbangan lain ketika memilih sequence, ada integrasi panas, kemudian operasi dan keamanan. Ini yang akan menjadi faktor penentu pada keputusan akhir. Jadi bukan berarti yang vapor load yang terendah itu yang kita pakai, bukannya heuristik terbanyak yang kita pakai, tapi ada lagi pertimbangan integrasi panas, kemudian operasi, keamanan, dan faktor-faktor lain. Jadi untuk screening itu harus terfokus pada beberapa sequence terbaik. Jadi kalau kita lakukan detailed calculation untuk 14 tadi, itu effortnya terlalu besar. Maka kita kurangi dulu nih, jangan 14 lah yang kita hitung terlalu banyak. Mungkin kita kurangi dari 14 ini jadi 5 kandidat. Ini menggunakan heuristik dan vapor load misalkan. Dari 14 ini jadi 5. Nah, dari 5 ini kita kurangi lagi menggunakan shortcut. Dari shortcut ini mungkin jadi 1 atau jadi 2. 2 ini baru menggunakan detail. Ini lebih baik daripada kita menggunakan detail dari awal, kita terawang 14, kemungkinannya effortnya terlalu besar. Jadi untuk heuristik itu hanya digunakan sebagai screening awal, heuristik dan vapor load. Tapi untuk keputusan akhir itu banyak pertimbangannya dan bertahap kita kurangi, kita eliminasi dikit-dikit. Oke, ini ada latihan soal. Sini ada campuran alkan akan dipisahkan dengan distilasi. Cari sequence yang paling optimum. Kalau kita lihat sini boiling point-nya sudah benar, kemudian alkan juga sudah ada, flow rate-nya juga ada ya. Kita terawang dari heuristik 2 itu direct sequence, maka A kita pisahkan duluan. Dari heuristik 3 principle first, maka yang paling banyak jumlah flow-nya itu kita pisahkan duluan. Dari data ini kita sudah bisa menemukan 2 heuristik, tinggal sisa 2 lagi, yang near equimolar sama yang alpha tersulit. Kita hitung alpha adjacent-nya dulu. 798 bagi 399 hampir 2.
kemudian 1,25 bagi 1, 1,25, 3 bagi 1,25, 2,4, terus kita dapat 4 nilai. Kalau kita lihat di sini, yang paling susah adalah DE. Maka DE kita pisahkan paling terakhir. Jadi dari soal aja kita sudah dapat 2 heuristik 2 dan 3. Kita hitung alpha adjacent-nya. Kita bisa dapat heuristik yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah dari nil equimolar. Ini kalau mau equimolar kita pisahkan di CD. Ke atasnya adalah 408,3, ke bawahnya 398,9. Berarti kita pisahkan di CD yang paling pertama untuk heuristik 4. Kemudian dari 4 heuristik ini kita buat tabelnya kayak tadi. Nah, di sini bentrok 1 1, tapi di sini ada 2 centang. Maka ini yang kita pilih. Berarti sequence pertama kita pilih ABC DE. Ini berarti sudah fix kita pakai di awal. ABC DE. Ke atasnya ABC, ke bawahnya DE. Kalau untuk DE udah clear karena tinggal 2 senyawa, udah pasti pemisahannya DE. Nah, tinggal sisa ABC. Bisa ABC atau bisa AB, kemudian yang ke bawahnya C. Masih ada 2 pilihan. Ini kita lanjutkan sequence-nya, kita buat lagi sama persis kayak gini. Nah, kalau di sini kita lihat hasilnya nanti kalau misalkan dicoba dihitung lagi di rumah. Di sini 1, di sini 2. Di sini 2 tapi ada silang 1. Maka kalau gini berarti kan bentrok sama-sama 1 ya. Maka kita hitung menggunakan vapor load. Jadi vapor load nggak kita hitung dari awal karena nanti repot, terlalu banyak pilihan. Kita gunakan vapor load adalah di sequence yang tahap kedua. Untuk tahap kedua ini cuma ada 2 pilihan. Kita hitung tahap yang sequence pertama. Sequence yang pertama itu cuma ABC, kemudian berikutnya BC. Yang bawah cuma AB. Berarti untuk satu sequence ini kita menghitung hanya sekali. Kita cuma melakukan 2 kali perhitungan, kita bisa menentukan hasilnya. Oke, untuk yang pertama ABC ini kita hitung step pertamanya dulu. Step pertamanya distilatnya adalah A, berarti flow rate-nya adalah flow rate A ini. Kemudian untuk F itu adalah flow rate dari ABC. Nilai RF itu bebas 0,1,2, 1,3 sampai 1,5 itu bisa dipilih. Kemudian untuk alfanya adalah karena di sini pemisahnya AB, maka alfanya adalah alfa AB. Nilainya 2. Kemudian step berikutnya itu adalah bagian BC-nya, tahap keduanya. Sama kayak tadi. Jadi di sini distilatnya adalah B. Kemudian F-nya itu adalah BC karena kita lihat di sini BC. Berarti di sini adalah F-nya adalah BC. RF-nya sama 1,2. Dan karena pemisahnya adalah B dan C, berarti alfanya adalah alfa BC. Kemudian ini kita jumlahkan, kita dapatkan 1991. Ini adalah sequence untuk yang ABC, kemudian dilanjutkan BC. Atau kalau yang bawah, ini kita hitung lagi untuk sequence yang bawahnya. ABC, distilat di sini adalah AB. Untuk fitnya adalah ABC, alfanya berarti karena dipisahkan di BC, alfa BC. Yang bawahnya juga sama caranya. Kalau kita lihat, yang ke atas adalah A, berarti di sini adalah flow dari A. Kemudian untuk F-nya itu fresh-nya atau umpannya adalah AB, berarti ini AB, karena misalkan di AB, alfanya adalah alfa AB. Kita jumlahkan lagi. Dari sini bisa kita lihat, ini yang paling rendah adalah yang bawah. Berarti yang kita gunakan adalah sequence-nya yang BC duluan baru AB. Sampai sini belum selesai, kita gambar. Ya Allah, digambar. ABCD, ABC, EDE, ABC, DE, AB, C, DE. Oh, terusnya ABC, ABC, AB. Ini adalah jawaban akhirnya dari
soal distilasi. Ada pertanyaan sampai sini? Distilasi aja ya. Pak mau nanya lagi Pak. Silakan. Yang ini khusus buat distilasi aja kah Pak? Pemisahannya Pak. Kenapa? Ini kalau yang ini untuk pemisahannya distilasi aja kah Pak? Iya, cuma untuk distilasi aja. Spesifik untuk distilasi. Jadi semua jenis macam distilasi bisa pakai ini ya Pak? Iya, Distilasi multi ada lagi pertanyaan? Ini materinya relatif lebih mudah daripada yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin tuh lebih ribet. Materi paling susah itu minggu kemarin, udah lewat. Materi ke belakang nggak terlalu susah. Oke, baca lagi aku ada lagi kayaknya. Ada lagi pertanyaan? Masih bingung nggak untuk ngerjain soalnya? Yang perhitungan tadi sih Pak. Jadi Iya. flow-nya yang ya flow mana yang dipakai, terus kayak alpha. Tadi bisa dapat alpha 2 ini dari mana Pak? Oke, kita ulang ya penjelasannya. Coba. Untuk yang tahap pertama udah ngerti ya? Berapa? Udah Pak. Ini soalnya dari awal dulu ya, dari soalnya dulu ya. Soalnya kan gini, Rekam tetap kamu kuliah. Iya Pak. kan kita nggak mau ribet kan, berarti awal kita gunakan heuristik dulu. Kenapa? Karena Iya. kalau heuristik bisa ngapain pakai Paperload kan capek ngitung. Yang gampang aja pakai heuristik dulu. Berarti kita heuristik dulu. Pelajari dulu kamu. Heuristik kan ada 4 syarat itunya yang kita terawang. Iya Pak. Harder, terakhir, yang paling susah kita pisahkan belakangan. Kemudian direct itu kalau bisa, yang paling mudah mengapa kita pisahkan awal. Kemudian dia flow terbesar duluan. Kemudian terakhir itu adalah near equimolar. Kalau bisa flow atas bawah itu sama banyak. Supaya HE-nya nggak jomplang. Main resistance-nya nggak jomplang. Nggak terlalu besar. Ukurannya standar. Atau yang satunya nggak terlalu kecil. Karena nanti harus custom, bayarnya mahal. Dari 4 ini, yang bisa kita langsung dapat dari soal itu kan yang direct. Kalau kita lihat suhunya titik didihnya kan yang paling rendah ini. Berarti Iya, udah pasti A duluan kalau dari heuristik 2. Kalau dari heuristik 2, flow terbanyak duluan, kita dapat yang C. Kita dapat heuristik 2 dan 3. Kemudian untuk hitung yang pertama, kita hitung alfanya dulu. Alfa 2 senyawa yang berdekatan. Kita bagi. Jadi ini bagi. 1,25 bagi 1 kan 1,25. 3 bagi 1,25, udah ada sih angkanya tadi ya. 2,4, 1,33. Ini kan kita cari yang paling kecil kan ini. Berarti pemisahan di DE itu adalah heuristik 1. Ini yang kita lakukan paling terakhir. Terus untuk equimolar juga sama caranya kan. Ini kita jumlahkan aja akumulasi. Kalau kita pecah di sini, berarti yang di atas kan 181, yang di bawah itu 625. Ini kan masih jauh. Kita lanjutin lagi ke bawah. Yang mendekati itu adalah yang ini, 408 dan 398. Berarti kita pecahnya di DE. CD, sorry. Berarti heuristik 4 itu adalah CD. Kita jumlahkan di tabel. Kita masukkan tabel DE terakhir, A duluan. Kemudian C itu dipisahkan di awal. Karena dia posisinya di tengah, berarti kita bisa keluarkan dia sebagai bottom atau keluarkan sebagai distilat. Maka di sini ada 2 centang. Kemudian untuk yang net equimolar tadi CD, berarti di sini. Kalau di sini 2, berarti langkah awal sudah pasti ABC, DE. itu kita pisahkan di gitu. awal. Gampang sih, cuman agak ribet. ABC aja. Ini tahap satunya udah selesai. Cuma kan masih lanjut ke tahap berikutnya. Kita misahin ABC gimana? Karena kalau yang bawah udah DE, udah 2 senyawa.
udah pasti pemisah berikutnya yang ke atas D ke bawah E. Udah nggak ada masalah ini. Tinggal masalah ABC-nya aja, mau kita apain nih? Mau kita pisahkan di A atau di BC. Kita gunakan lagi heuristik. Dengan cara yang sama, kok hasilnya sama-sama 1. Walaupun di sini 2, tapi kan ada 1 silang. Di sini 2 centang, 1 silang. Di sini 1 centang. Masih galau nih mau milih. Ya. Daripada pusing milih, kita pakai vapor load. Baru kita hitung pakai vapor load. Kalau kita hitung vapor load kan hitungnya step dari awal sampai akhir. Kayak di contoh soal yang tadi. Ini kan kita ngitungnya benar-benar dari awal sampai akhir kan. Iya. Dari A, B, C, D, E sampai belakang. Maka untuk satu tahap kita ngitungnya dari tahap itu sampai tahap paling belakangnya. Karena di sini cuma 2 tahap doang. Jadi setelah A, B, C berarti ada B, C. Dan setelah A, B, C ini ada A, B. Berarti untuk menghitung satu sequence itu adalah 2 kali perhitungan. Kita tinjau yang ABC dulu, yang ini dulu. Kita pisahkan AB-nya. Rumusnya kan selalu sama. V sama dengan D tambah F kali RF per alfa min 1. Ya. Kita pisahkan yang ini dulu. Kalau kita lihat D-nya itu kan ada A doang nih. Istilahnya cuma A. Ya. Kalau kita lihat nilainya, A itu 45,4. Makanya kita tulis di sini 45,4. Ini adalah flow dari A. Kemudian plus F. F-nya 408,3. Kalau kita lihat F-nya di sini kan ada ABC. Fresh fit-nya umpannya kan ada ABC. Berarti nilai F itu adalah A tambah B tambah C. Kalau kita lihat kan akumulasi nih. A tambah B tambah C itu adalah 408,3. Berarti di sini 408,3 ini adalah A tambah B tambah C atau fit-nya. Fit dari menara distilasi ini. Untuk RF itu 1,2 sampai 1,5 ini bebas. Pilih aja. Di sini kita pilih 1,2. Terus nilai alfa di sini ada 2. Kok bisa 2? Kalau kita lihat di sini V-nya adalah A, B, C. Dia misalkan di AB. Berarti alfa yang kita gunakan itu adalah alfa AB. Alfa AB berarti yang ini. Di sini kan 2. Maka 2 kurang 1. Kita dapat nilainya kan 535. Belum selesai karena ada step berikutnya yaitu BC. Kita hitung lagi sama caranya. Distilat, kalau kita lihat distilatnya adalah B. Kita lihat ke belakang, B-nya 136,1. Makanya di sini 136,1 itu adalah flow dari B. Kemudian di sini adalah F, berarti fresh fit-nya atau umpannya. Umpannya ada B dan C. Berarti nilainya itu adalah B tambah C. 136,1 tambah 226,8. Tadi itu bahasa apa aja tadi? 9, 2. Itu bahasa apa aja dalam? Ini 6, 3. 2. 262,9. Misi apa tadi itu? Kok itu gitu ya? Ini sama sih kan? 362,9. Gimana sih hitungnya? 2 tambah 1 berapa sih? 3 ya? Benar 3. Itu 2-nya itu. 362,9 ya? Ada 6. Yang bisa masuk cuma 5. 362,9 ini B dan C, B tambah C atau fit-nya. 1,2 tetap RF. Kemudian alfanya 1,33. Kalau kita lihat di sini dipisahkan di BC karena cuma 2 senyawa juga. Berarti alfanya adalah alfa dari alfa BC. Kalau kita lihat di sini alfa BC-nya berarti kan di sini potongnya 1,33. Makanya di sini nilainya 1,33 kurang 1, 1456. Kita dapat nilai 1991. Untuk yang sequence kedua caranya juga sama. Kalau di sini kan A, B, C. Berarti yang distilatnya di sini A dan B. Freshnya sama 408,31 karena ABC. Alfanya yang kita pakai 1,33 karena kita pisahkannya di BC. Di sini adalah alfa BC. Sama kayak atasnya 1,33 ini karena dipisahkannya di BC.
Yang bawah juga sama caranya. VAB berarti yang disirat itu A, maka di sini A. Fresh fit-nya itu ada AB, berarti A tambah B, 181,5. Alfanya 2 karena dipisahkan di AB. Sama kayak yang di atas, AB itu alfanya 2. Alfa AB. Jumlahkan dapat 1929. Bandingkan hasilnya lebih kecil ini, berarti kita pakai yang bawah. Yang bawah. Oke. Selesai, berarti tahap berikutnya tinggal digambar. Ya Allah, gambar Ada distilasi. pertanyaan? Ini belum neraca mata, masih gambar distilasi. Ya Allah. Masih Ada gambar pertanyaan nggak? nggak ada pak. Cukup Pak, cukup jelas. Cukup ya? Cukup pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita cukupkan. Kalau misalkan masih bingung, minggu depan boleh ditanya lagi. PPT belum saya bagi ya kayaknya ya? Belum Pak. Belum pak, belum Oh pak. iya. Jadi nanti saya upload deh, ntar agak malaman. Iya Pak. Private ini private. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.